Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ahi dan ukti fillah, bertemu lagi bersama saya Putri dan rekan saya Asia. Tentunya di podcast Al-Jannah bersama meraih syurga. Masya Allah, insya Allah ya. Insya Allah. Asia, gimana kabarnya minggu ini? Alhamdulillah. Rasanya selalu kangen, gak sabar nunggu seminggu untuk bisa episode selanjutnya nih. Karena penasaran dengan materi-materi yang akan dibahas di Al-Jannah ini tentunya. Benar ya. banget Bu. Wah, Masya Allah. Jadi di podcast kita kali ini kita mau bahas apa nih, Asia? Kemarin kita ngebahas tentang wanita atau ciri-ciri wanita yang dianjurkan untuk dinikahi. Nah sekarang kebalikannya, wanita atau laki-laki yang tidak boleh dianjurkan untuk dinikahi. Tidak dianjurkan untuk dinikahi. Atau justru memang tidak boleh. Emang nggak boleh gitu. Ya? Wah, oke deh. Tapi sebelum masuk ke materi kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ajib Romahona, karyawan Sambalalap Bukit Palembang. Kepada saudara kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawaa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Jazakallah khair kepada saudara Ajib. Semoga pembacaan Al-Qur'annya dapat menambah keberkahan pada acara kita di siang hari ini. Insyaallah. Nah, oke deh Asia. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut nih, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan.
Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Nah, itu tadi Asia, produk dari Makanku Makanku Ready Ready Meal. Meal. Makanan sehat siap saji masa kini. Ini dia produknya di depan. Ada yang menggunakan heating pad, yaitu pemanas yang tinggal disiram menggunakan air. Dia akan menguap uap. gitu ya, sehingga dapat memanaskan makanan yang ada di dalam. Ataupun yang tanpa pemanas, tapi bisa menggunakan microwave atau dikukus atau direbus. Jadi nggak perlu pusing ya kalau misalkan perlu kita nggak repot-repot punya microwave di rumah, tetap bisa dikukus atau direbus. Atau dibawa ke gunung juga bisa kok. Iya, Jadi tinggal traveling plung-plung ya dimasukin ya, direbus juga aja. di atas gunung makannya enak. Itulah. Masya Allah. Gimana? Maksudnya mungkin nggak kebayang ya, makan gudeg di atas gunung, wah, makan rendang di atas gunung, Masya Allah. wah, masya Allah. Ini juga, oh itu nanti, Iya, sabar. nanti. Sambal juga ada ya. Iya, Insya sambal juga Allah. ada. Wah, mantap memang. Nah, Kali ini langsung, kita ditemani oleh Ustadz Bilal. Beliau adalah tim dakwah Wong Solo Group wilayah Jawa Barat. Nah, kalau teman-teman masih ingat juga nih, kemarin kita udah berapa 3 atau 4 episode ya sama Ustadz Bilal ya? 3 episode ya. Benar. Nah, ini sekarang 4 kata Ustadz Bilal ya. Oh iya 4 ya. Udah 4 ya? 4 gitu. Bingung saking banyaknya podcast Iya kita juga. gitu loh. Jadi emang Masya Allah. emang ustaz-ustaznya banyak kan. Jadi kita ya mohon maaf lah kalau ada yang lupa. Nah, ini penasaran nih. Iya, penasaran nih dengan pembahasan kita hari ini. Jadi langsung aja kita panggilkan Ustadz Ustadz Bilal. Bilal. Kepada Ustadz kita persilahkan untuk menduduki kursi Kursi panas. Kursi Jeng, panas jeng, yang dapat jeng. memberi keberkahan Masya insya Allah. Allah, Ilmu yang amin. bermanfaat insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Ustadz. Sehat. Alhamdulillah. Setelah berapa episode ya? Berapa minggu ya kita nggak iya, ketemu. Mudah-mudahan ya lancar terus. Amin insya Allah. Ustadz Bilal dari wilayah mana lupa? Jawa Barat, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. wilayah Bandung dan sekitarnya dan kawan-kawan. Kali ini tema kita tentang wanita atau laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Itu gimana Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wal abdu mu'minu khairum mim musyriki walau a'jabakum. Ini dalam surah Al-Baqarah disebutkan sebuah larangan untuk menikahkan seorang wanita dengan orang musyrik. Ya, begitupun sebaliknya, seorang laki-laki dengan wanita yang musyrik. Bahkan disebutkan larangan ini menurut tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Ibnu Katsir, ini jelas larangan bahwa seorang mukmin atau mukminah dilarang untuk menikahi orang-orang musyrik. Nah, ini salah satu kriteria yang dilarang dinikahi. Bahkan disebutkan wala abdu mu'minu, hamba yang beriman khairum mim musyrik, lebih baik daripada orang musyrik. Walau ajabakun, walaupun membuat kamu takjub. Nah, misalkan ada seorang orang yang beriman, fisiknya dia ya biasa saja, bahkan mungkin ya tidak baik, kemudian hartanya biasa saja, ilmunya biasa saja. Pilihan satu, misal pilihan dua, ada orang yang ganteng, kemudian hartanya, kemudian keturunan segala macam, tetapi dia musyrik. Nah, disebutkan dalam ayat ini, walaupun semua orang wah harusnya kamu milih ini, tapi ketika ia musyrik, maka yang harus dipilih adalah abdun tadi. Apalagi sekarang kan sudah tidak ada hamba kan, ya artinya orang biasa saja. Kalau dia mukmin, jelas beriman, maka itu yang harus dipilih. Karena disebutkan menurut para ulama sudah jelas, orang yang beriman, orang muslim yang pernah sujud, pernah sholat, sekali saja sujud, apalagi dia setiap hari, itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada seluruh orang musyrik yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah jebakan Batman ini yang terjadi. Nah, biasanya orang-orang musyrik tadi, orang-orang non muslim kan kalau di kita bahasa Al-Qur'annya kafir gitu. Dia biasa mendekati orang-orang muslimah, dekati, kemudian dia diajak nikah, sudah jatuh cinta muslimahnya, kemudian dia pura-pura masuk Islam. Setelah masuk Islam, setelah jatuh cinta, menikah, balik cintanya lagi sudah ya, kuat, ya sudah punya anak bahkan,
balik lagi. Nah, yang wanita dikasih doktrin terus ya Ustaz ya. ya, wanita bahkan ya karena dia mungkin hatinya kemudian perasaannya sudah terikat dengan suaminya, kadang itu Apalagi ikut. udah punya anak ya Ustaz. Itu ikut naudzubillah min dzalik. Ya, mungkin itu juga karena kurang kuatnya Iya, iman iman kepada tadi, Allah tadi ya, kan. benar. Karena ya di Indonesia ini kan memang mayoritas muslim ya. Jadi mungkin ada yang ya karena orang tuanya muslim ya udah dia juga Ya ada juga yang muslim muslim juga KTP gitu. gitu. Tapi kalau ditanya kenapa alasannya kamu beragama muslim ya? Ya, Nggak kata tahu orang karena orang tua, tua gitu kan. Nenek moyang. Ya, hati-hati loh karena kan itu bakal dimintai pertanggungjawaban ya di akhirat kenapa kamu memilih Muslim. muslim gitu. Ya ini salah satu kriterianya. Jadi wanita atau pria yang dilarang dinikahi adalah yang musyrik. Nah, walaupun musyrik tadi kamu sangat terpesona. Bahkan fenomena sekarang kan ketika opa-opa Korea yang putih tinggi langsing Bye-bye opa. kemudian datang ke Indonesia itu ketika salah satu band, saya tidak tahu ya, lupa namanya, Super Junior kalau nggak salah. Ustaz Asyah tahu nggak? Saya mohon maaf, saya tidak pencinta K-pop. Atau siapa saya nggak tahu. Itu yang pertama histeris jerik-jerik, ternyata wanita muslimah pakai kerudung dia. Nauzubillah ya Ustaz. Opa, apa namanya? Itu datang ke Ustadz Khalid ceramah misalnya, lihat podcast Jannah nih ya, susah kali ya kan. Jadi bergeser idolanya itu. Jadi yang penting gantengnya, yang penting kayanya, pinternya. Padahal yang paling utama dia beriman atau enggak. Nah itu yang pertama. Kemudian selanjutnya kita kiaskan seperti wanita yang memang dianjurkan untuk dinikahi. Yang kemarin ya sudah dibahas oleh Ustadz Hadi kan. 5 liha. Nah, artinya yang dilarang dinikahi kita sengaja mencari wanita yang atau pria yang tidak ada hartanya. Wah, misal udah tahu hidup dengan dia susah. Kemudian kita sengaja cari ya jangan. Berarti kayaknya nggak ada Ustaz. Udah tahu susah, Misalkan. terus ya udah kita nikahi aja. Kayak langka Ustaz, langka. Oh, kalau waktu misalkan yang niat dia mau membantu itu kayak mana Ustaz? Ya kecuali kalau kitanya mampu misal. itu kayak jatuhnya kayak Khadijah sama Nabi Muhammad ya. Ya. Itu nggak apa-apa, tapi kitanya juga sudah susah. Iya, itu memang nauzubillah. Gimana jangan ada anaknya sampai. nanti? Iya, Ya, benar, jangan benar. sengaja itu. Benar. Nah, jadi Tapi kalau pilih. misalnya dia nggak mampu, materinya nggak bagus tapi akhlaknya bagus, ya bisa masuk kriteria ya. Iya. Dia udah akhlaknya mau pas-pasan, berikhtiar ya. mohon maaf. Ya itu juga pas-pasan semua. Terus kita paksa karena cinta ya janganlah ya. Karena ya menikah ini suatu hal yang sangat berat. Yang disebutkan saat penyerahan kan aras saja bergetar. Ya artinya seluruh tanggung jawab pindah kan dari ayahnya ke suaminya. Bahkan menikah bukan urusan di dunia saja, nanti sampai ke akhirat. Ada seorang suami yang soleh, istrinya tidak soleh, bisa ditarik. Karena kalau dalam sejarah kita jelas yang paling kuat itu dari istri kan. Ya, sejarah kan. Misal Nabi Lut. Nabi Lut itu nabi kan soleh. Tapi istrinya tidak solehah. Kemudian anaknya ya begitu. Kemudian Nabi Musa misal Fir'aun. Fir'aun itu bagaimana ya? Kurang ajarnya Fir'aun laknatullah alaih. Ngaku Tuhan, membunuh bayi yang Yang laki-laki. yang laki-laki yang baru lahir. Saking Saking takutnya dia tersaingi. Mengaku Tuhan, tapi istrinya soleh kan? Masya Allah, Asia Oh, termasuk sama namanya. orang-orang. sama namanya? Insya Allah ya, kisahnya jangan lah, Insya Allah. Siti Asia kan, Siti Asia yang anaknya baik kan? Yang disebutkan anak angkatnya kan Nabi Musa jadi nabi, tapi ada sejarah menyebutkan bahwa anaknya Fir'aun setelah Fir'aun itu Muslim. Ya, dalam sejarah disebutkan seperti itu. Kalau ini kan disebut Ramses II, Ramses III-nya, itu soleh. Nah, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim suaminya soleh, kemudian istrinya solehah. Alhamdulillah anaknya jadi nabi kan, dua-duanya. Bahkan disebut Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi karena keturunannya jadi nabi. Semua benar. Kebanyakan jadi nabi, sampai Nabi Muhammad kan. Bahkan Nabi Bani Israel itu kan keturunan Nabi Ibrahim kan, cucu-cucunya. Nah, tetapi ya bedanya Firaun kan istrinya satu, Nabi Lut satu, Nabi Ibrahim istrinya dua. Gimana maksudnya ini? Nggak apa-apa kalau dua-duanya soleh.
Ya, Ya dua-duanya kan? soleha. Masya Ya, Allah. tapi itu perintah Allah. Kalau para nabi menikah seperti Nabi Muhammad, banyak perintah Allah. Nabi Muhammad SAW yaitu contoh paling utama. Jadi ketika mencari kriteria, ya lihat Nabi Muhammad SAW. Iya, Ya walaupun tidak ada orang yang kriterianya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi setidaknya kita ikhtiar bahwa pengennya seperti Nabi. Ya. Sifat-sifatnya adalah yang nyantol 3, 6, 7 gitu ya kan. Cipratan-cipratannya. Kalau satu ya kan Ustaz. Ya. Kalau satu kan sedikit kali. Terus ada juga menurut Imam Ghazali ini disebutkan, ya, kan di Niha itu agamanya itu kan ya terlalu luas. Bagaimana? Apa dia yang hafal Quran kah? Apa dia yang hafal hadis kah? Misal. Nah, kalau wanita khusus yang dilarang dinikahi menurut Imam Ghazali. Yang pertama al-annanah, yang kedua al-mananah, yang ketiga al-hananah, yang keempat al-hadaqah, ya, yang kelima al-barakah, yang keenam as-sadaqah. Nah, ini salah satu ciri-cirinya. Artinya Ustaz. Jadi misalkan ada seorang wanita yang punya ciri ini, maka ya jangan dijadikan dia sebagai calon Catat istri. nih buat ahi-ahi yang soleh. Artinya belum. Iya kan ini mau sebut artinya. Jadi dicatat ya. 6 ciri-ciri yang ada di perempuan itu kalau bisa dihindari. Apa itu? Ya, Ustaz? yang pertama al-annanah. Nah, ini wanita yang sering mengeluh. Mengeluh aja. Kalau Tertampar nih. jadi ya dia merasa bahwa dirinya itu paling menderita di dunia. Nauzubillah, enggak kok, enggak. Ya, biasanya kan kalau curhatnya bukan kepada orang-orang tertentu tapi kepada semua orang. Jadi orang itu Medsos tahu. apalagi Ustaz ya. Ih, sebel deh suami enggak pengertian. Apalagi di medsos. Udah mulai mindalik itu aib kan. Bener-bener. Suamiku gimana sih? Aku pengen bubur malah dikasih mie ayam. Mengeluh aja. Iya. Kurang uang mengeluh, misal pusing Ada dikit banyak uang mengeluh. ngeluh gitu, dikasih uang salah, nggak dikasih uang salah. Tapi Makanya- memang itu San. Kalau laki-laki itu selalu salah. Ya, ada dua hukum kan. Hukum pertama, Perempuan selalu benar. hukum kedua. Yang kedua, laki-laki selalu salah. Kalaupun perempuan salah itu sebab Laki-laki. ya nggak apa-apa, memang laki-laki itu tanggung jawab. Iya, Jadi apapun. Jadi ketika laki-laki milih nih, milih perempuan ya yang pertama itu jangan dia mengeluh. Jadi ini kan milih dulu kan, belum jadi istri gitu. Kalau sudah jadi istri ya udah makan. Istrinya terima, Telan perbaiki, lah. ya, perbaiki. Itu yang kamu pilih kok telan. Ya, jangan nangis. Iya, Kalau jangan laki-laki, nangis. kalau perempuan nangis yang apa-apa. Jadi Alana mengeluh dia. Posting di mana di medsos yang segala macam, misal kehidupannya, aduh kenapa aku ditinggalkan oleh ibuku. Padahal ibunya cuman Pergi ngaji. ke pasar. Ya, insya Allah ya paham. Iya. Ya, suka mengeluh. Ya intinya ngeluh lah ya dalam berbagai hal Nah, gitu. karena ngeluh, orang yang mengeluh itu kalau dia ngeluhnya ke manusia, ya manusia juga punya masalah kan. Benar. Misal Mbak Putri ngeluh ke Mbak Asia, Mohon Mbak maaf. Asia masalahnya lebih parah. Masalah saya banyak. Tunggu ya Beb gitu. Aku pun pusing ini. Bahkan Nabi Muhammad ini ada kisah luar biasa. Suatu ketika Nabi Muhammad itu lagi menyendiri, lagi diem, kemudian didatangi oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang pemalu, jadi kalau ketemu Nabi dia nggak berani ngajak ngobrol duluan. Dia kalau ditanya baru jawab. Kemudian datanglah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan berani kan? Ya mereka orang terdekat Nabi, itu sahabat ya paling dekat. Kemudian Umar ya cerita ke Nabi, ya Nabi saya itu habis dimarahin istri. Kemudian dengar itu Nabi Muhammad ketawa. Oh, ketawa. Abu Bakar ngelihat Nabi ketawa, ya ketawa. Kemudian Umar bingung. Ya Rasulullah, kalau Abu Bakar ketawa saya ngerti, karena beliau kalau lihat engkau ketawa, ketawa. Kalau lihat engkau senyum, senyum. Kalau lihat engkau nangis, dia nangis. Ya saking cintanya kan Abu Bakar kepada sahabat. Tapi kalau engkau kenapa ketawa? Saya kan punya masalah. Lalu ini Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad loh. Wahai Abu Bakar, Umar, tahu nggak kenapa saya datang ke sini sendirian, menyendiri? Itu karena anak-anak kalian. Iya. Kan istrinya Nabi Muhammad kan anaknya Umar. Siti Aisyah sama Hafsah kan. Hafsah, bener, Hafsah anak bener. Umar. Ketawa semua orang. Masya Allah, iya. Ya jadi Nabi pun ada masalah dalam keluarganya. Makanya disebutkan ini cerita tentang Umar juga. Ada sahabat yang ngeluh istrinya itu, dia dimarahin istrinya.
kamu itu diam aja di rumah nggak mau kerja. Itu kalau sekarang kan itu genteng bocor nggak dibenerin. Itu kenapa? Segala macam cerita. Akhirnya Umar, sahabat ini datang ke Umar. Waktu itu Umar sudah jadi khalifah, Amirul Mukminin. Dia ngetuk salam, assalamualaikum, salam, tapi nggak keluar. Assalamualaikum. Tiba-tiba dia dengar terang. Ada piring, ada pecahin. Terus udah beres. Jadi pertempuran. Dia dengar Umar lagi dimarahin istri. Umar loh. Akhirnya sahabat ini mau pergi. Pas mau pergi Umarnya ngikutin. Mau kemana? Enggak, Umar, saya malu. Malu kenapa? Saya mau ngeluh tadinya. Saya mau cerita istri saya marah-marah ke saya. Marahnya begini, ternyata engkau lebih parah. Ya begitulah. Itu sahabat aja ya, bahkan Umar. Nabi Muhammad aja pernah ngerasain dimarahin istri. Jadi kalau yang zaman sekarang dimarahin istri itu jangan malah marahin balik ya, itu udah terima aja gitu loh. Istri marah tuh demi kebaikan, karena kan marahnya anduknya ditaruh sembarangan, lemari nggak ditutup, udah dibuka. Ini ujian gitu. kesabaran ya. Iya, Tapi yang harus diingat, istri marah itu karena sayang kan, karena cinta, karena peduli. Bener. Jadi dukung mentang-mentang 2 lawan 1. Ya, ada kisah lagi nih, ini luar biasa. Masih Siti Aisyah. Siti Aisyah kan satu-satunya gadis yang dinikahi. Memang masih muda sekali kan ketika dinikahi. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang duduk dengan Saudah. Saudah itu istri Nabi juga kan, yang kedua kan setelah Siti Khadijah wafat. Kemudian Siti Aisyah itu bawa makanan, dia nawarin ke Nabi makan, kemudian nawarin ke Siti Saudah. Siti Saudah nggak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Itu makanannya itu ditaruh ke mukanya. Astagfirullah ya. Akhirnya Nabi Muhammad balas. Itu romantisnya itu. Jadi kita jangan lihat bahwa Nabi Muhammad di rumah tangganya itu nggak ada keluhan, nggak ada masalah. Luar biasa. Bahkan tadi terjadi masalah, tapi itu masalah kecil-kecil yang emang gemes gitu loh. Karena emang sayang kan, bukan marah-marah nggak jelas nggak ada salahnya dimarahin. Dan itu jadi pelajaran, tidak dikeluhkan kan. Iya, Karena orang yang mengeluh itu biasanya kurang bersyukur atau kurang sabar. Kecuali kalau dia mengeluhnya langsung pada Allah. Wudu, gelar sajadah, kemudian tidur. Yang jadi sholat 2 rakaat. Adukan pada Allah. Dalam mimpi. Adukan pada Allah, ya Allah. Gelar sajadah rupanya untuk taplak. Untuk alas tidur. Bahkan ya kalau tingkatan Nabi yang diuji, kalau memang dia masih kuat, itu dia masih tahan. Mereka meyakini, kan kita harus meyakini bahwa tidak ada ujian kecuali memang sudah sesuai dengan takarannya. Bener. Jadi hanya kita yang mampu, kalau orang lain belum tentu mampu. Nabi Ayub misal berapa puluh tahun kan dia penyakitan sampai anak-anaknya meninggal, tapi dia nggak berdoa kepada Allah karena malunya kan. Kemudian Nabi Musa dan sebagainya. Nah kalau kita jangankan ya mending kalau langsung pada Allah tadi, sholatin kepada medsos ini segala macam. Kata yang punya medsos itu, aduh capek kali nampung curhatan kalian ya katanya. Keluar bahasa Medan. Itu baru yang pertama ya. Nah, yang kedua nih, Al-Mannanah. Al-Mannanah ini wanita yang mengungkit jasa. Nah, misalkan seorang wanita dia dari keturunan kaya raya menikah dengan laki-laki yang biasa. Akhirnya keluarga wanita itu bapak ibunya memberikan rumah sampai ininya dikasih kerjaan segala macam. Itu tiap hari. Misal lakinya bangunnya telat. Suamiku tahu nggak? Ini rumah siapa? Diungkit. Kasih kerja. Kok jadi bener. Dia jadi antagonis dia memang. Kayak sinetron gitu ya. Tolong. Ya, tiap hari diungkit. Apapun itu kebaikan. Atau misal ya istrinya pernah bantu saat ibu dari suaminya misal sakit kemudian dikasih. Tahu nggak? Kenapa? Anting saya nggak ada. Itu kita kan jual. Segala macam itu kan bahaya. Enggak dulu aku pernah ngasih ini gitu. Padahal mungkin itu malah bikin kerecokan dalam rumah tangga juga ya Ustaz. Jadi sebelum itu terjadi, kalau kita udah melihat ciri-cirinya itu ada, bibit-bibitnya janganlah ya. Emang itu sering juga terjadi di masyarakat kan, tapi maksudnya itu juga ya, maksudnya laki-laki juga harus tahu tanggung jawabnya Ustaz ya, sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang kayak gitu ya Ustaz ya. Misalkan ada misalnya kayak memang dia juga malas kerja atau gimana, sehingga jadi si istrinya nih yang
yang kerja misalnya jadi memenuhi kebutuhan. Jadinya kan si istri jadi salah mengemban tugas gitu karena loh. dia nggak menjalankan kewajiban dia dengan sebenar-benarnya ya. Harusnya yang menjadi pemimpin itu laki-laki, memberi nafkah laki-laki, malah kebalikan gitu loh. Kecuali emang ada uzur ya saat sakit atau sebagainya gitu. Tapi memang apa itu namanya Ustaz? Itu sering terjadi gitu loh. Makanya kenapa pentingnya kita mencari mencari calon itu bener-bener pasangan yang bener-bener bagus gitu loh. Mungkin dari sifatnya tadi Ustaz ya, ini yang nggak boleh gitu. Ada juga yang kalau kita udah nemu sifatnya bagus, tapi kan kita nggak tahu nih sehari-harinya. Jadi kita tanya ya Ustaz, ke teman-temannya, ke keluarga gitu loh. Ini bener nggak sih nanti Diintai-intai di sosmednya bagus nih kajian semua aslinya. Jadi kayak kucing dalam karung kan gitu. Jadi emang harus ditanya dari segala aspek. Ya. Kalau melihat seseorang itu lihat hubungannya minimalnya dengan orang-orang ini. Pertama dengan ibunya, bagaimana hubungannya dengan ibunya. Kalau laki-laki misal, bagaimana dia bicara dengan ibunya. Kalau sama aja misal, ibunya di mana bikinin kopi, wah, itu udah nggak jelas. Dia sama mama sayang, apalagi sama awak nanti aduh ya Allah. Atau mamanya misal lagi nyapu beres-beres dia ongkang-ongkang kaki. Main game. Nauzubillah. Game juga bahaya loh. Nanti bahas kan. Banyak hubungannya dengan ibunya. Kalau dia baik, insya Allah ya. Kalau dengan dia ibunya, menghargai ibunya gitu, karena kan ibu itu wanita yang melahirkan dia gitu loh. Ya kan ibu itu harus ketika berhadapan dengan ibu seorang anak itu dia harus yang terbaik. Kan perintahnya itu yang terbaik. Artinya ketika ngomong bahasa yang paling halus. Kalau di Sunda di Jawa misal ada tingkatan kan. Kalau makan misal, kalau di Sunda itu kalau untuk sesama ngajak makan misal. Ayo dahar misal. Kalau buat anak kecil ayo mam misal. Tapi kalau untuk ibu orang lebih tua harus yang paling halus. Ayo neda atau ayo tuang misal. Aduh mohon maaf salah satunya. Di Medan sama aja. Makan yuk mah gitu ya. Mungkin intonasi lah ya. Minimal intonasi. Ayo makan. Makan yuk Ma, jangan makan Ma. Bisa juga loh. Kadang kalau ada orang yang emang mungkin dari udah biasanya suara keras gitu loh. Kadang kan orang Medan ini banyak yang salah arti gitu loh. Kadang kita bentak-bentak dikiranya marah gitu loh. Padahal emang ini omongan sehari-hari. Iya. Ya mungkin di setiap daerah beda. Kemudian yang ke berapa? Tiga ini al-hananah. Al-hananah ini membanggakan masa lalu. Jadi dia tidak bisa move on dan selalu membandingkan. Misal kalau dia janda, misal nikah lagi dengan seorang suami, dia banding-bandingin. Oh dulu mah suami saya begini. Atau misal bukan janda ya, wanita yang naudzubillah, misal dia dulu pernah punya pasangan dekat, dibandingin. Oh dulu mah suami calon saya itu kalau ngajak makan bukan di emperan. Di mana di tengah jalan. Ya enggak misal di restoran. Ini masa cuman bakso pinggir jalan, dulu mah enggak dong. Segala macam dibanding-bandingkan. Kemudian yang kelima al-barakah. Ini yang keempat. Al-hadaqah. Al-hadaqah ini suka berhias. Walaupun untuk suaminya, jadi dia berhias saja terus sepanjang hari. Tahunya makeup aja berarti dari pagi sampai malam berhias aja. Sampai melalaikan kewajibannya itu berarti salah jadi ya. berhias. Padahal kita dianjurkan untuk maksudnya bercantik diri gitu loh di depan suami gitu loh. Ternyata tidak boleh berlebihan. Iya. Ya misal berhias, suaminya lapar. Iya. Ntar dulu ini. Pokoknya dia senang berhias sehingga melupakan tadi kewajiban. Dan ada arti lainnya. Wanita yang tidak suka makan, kemudian dia senang menyendiri. Wanita penyendiri yang tidak suka makannya, artinya dia sedih aja kehidupannya, nangis terus. Kenapa dia sedih? Meratapi itu nangis terus ya, setiap hari nangis terus. Iya dia meratapi kehidupannya. Kenapa bisa menikah dengan si fulan gitu? Ya apapun itu mungkin ya dia diuji oleh Allah kan kita nggak tahu. Setiap orang ada kekurangan. Dia diuji mungkin ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Jadi berlarut ya dalam musibah gitu. Dia nangis aja terus nggak bisa, ya nggak ceria. Wajahnya selalu murung. Gak enak juga dipandang mata suami ya kan? Apalah istriku ini cemberut, sedih aja. Suami itu gara-gara suaminya. Kenapa sayang katanya? Nggak ada uang belanja. Ini kan masih calon. Masih calon belum jadi istri. Masih calon. Ini kok sedih banget. Misal orang-orang kumpul tawa-tawa dia di pojokan sendiri gigitin sendok.
bukan calon istri maksudnya Iya, itu udah langsung kena silang dia. Ya kecuali kalau kita memang ya Allah beri kelebihan ilmu kemudian bisa nanti ya dinasehati segala macam dibawa ke arah lu ya silakan. Tapi kalau kitanya sama aja terbatas Jangan, aja. gak usah ber-PR lah intinya ya. Itu yang ke 4. Yang kelima. Yang kelima al-baraqah. Ini wanita yang boros. Dia besar pasak daripada tiang. Ya kalau suaminya kaya raya, misal sultan, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Beli Pak, saya apa mau aja. mau beli Gucci misal. Oh, Tas silakan. Gucci. Oh. Misal dikasih uang 500 juta, sisa 300. Mah kenapa ini? Oh, disisain mama ini gimana? Masya Allah. Papa nggak seneng nih. Ya kalau suaminya begitu silakan ini suaminya sudah pas-pas. Udah pas-pasan cari nafkah luar biasa capeknya. Istrinya cukupnya cuman beli ayam, dia pengennya beli daging gitu loh. Cukupnya telur, ternyata pengen Ayam. ya ini yang boros yang memang tidak sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau suaminya sultan punya ya silakan. Iya silahkan. Mau beli apa sayang? Apa lagi? Kemana sekarang? iya. Oh kita sarapan di Singapura, kemudian makan siang di Jeddah, misal. Asik. Kemudian makan malam di rumah makan ya. makan malam di Solo. Di makanku. Ya nggak apa-apa. Berarti yang boros juga nggak boleh ya, Ustaz. Berarti memang wanita ini banyak kriteria yang harus dijaga juga ya, Put. Maksudnya emang kita tuh nggak ngasal gitu loh, yang boros aja, yang sering berdandan tadi itu juga nggak boleh gitu loh. Ya, kalau dandan untuk suami ya baiknya, tapi jangan berlebihan. Apalagi dandannya itu boleh mendalik Menor kan. ya, Ustaz. Enggak, dia kalau keluar dandan cantik bidadari misalnya. Dalam rumah dasteran. Dan gitu, Ustaz. Kita juga tim daster. Yang Udah dasteran dia apa? yang ngomong deh. Daster khusus kan, apalagi pakai pakaian Pakaian dinas ya. pakaian dinas untuk suami silakan. Secantik mungkin. Nah, kemudian yang terakhir ini as-sadaqah. Ini wanita yang suka nyinyir. Jadi selalu mencela apapun yang dia lihat, apalagi ke suaminya. Ya kalau ini kan belum nikah kan, jadi dia ngelihat apapun kekurangannya aja. Ada yang nikah sudah ya baik, kemudian walimahnya baik, ininya baik. Ada aja nih. Masa nikah sama duda? Iya Masa mungkin. nikah, oh, Nanti selalu udah bagus keburukan. semuanya, makanannya nggak enak. Itu nah. Kesalahan ya, tukang Pengalaman. nyinyir ya. Pengalaman lihat orang begitu bisa Banyak soalnya yang menampung. nyinyir. Apalagi ya yang banyak juga kan nyinyir di medsos itu kan masih itu. Julid ya Nah, Ustaz. julid juga. Bener-bener netizen yang julid itu berarti kalau ada yang gadis, nah itu hati-hati ya. Itu ada tanda silang ya untuk dinikahi. Ya balik lagi ya, maksudnya misalnya udah tahu nih ciri-ciri perempuan itu misalnya seperti itu gini, ya memang mau menerima seperti itu apa enggak gitu kan. Jangan Ustaz? buat PR. Siap enggak untuk menerima yang seperti itu. Mohon maaf gitu. itu tidak gampang loh. 6 loh yang mau dirubah, mohon maaf ya. Kalaupun ada 1, 2 ya. untuk Sebenarnya walaupun ada merubahnya, salah satu jangan. jangan. Kecuali memang ya kita siap. Ya. Berat loh, Ustaz. Jangan. Siap menanggungnya, kan. Berat itu berat ya. Itu karena apalagi kita tuh kembali lagi ya kayak yang kemarin kita bilang kan, Put, perempuan itu adalah madrasah pertamanya untuk anak-anak. Kalau ibunya aja bibitnya nggak bagus, gimana nanti selanjutnya keturunannya? Nah, itu dia. Masya Allah, luar biasa ya hari ini. Kita malah banyak memang membahas tuh detail gitu. Maksudnya emang yang wanita yang boleh dinikahi apa, yang tidak boleh dinikahi itu siapa aja, ciri-cirinya apa aja gitu loh. Emang ini udah dicatat belum nih? Udah dicatat belum? Harus dicatat ya, soalnya ini kan penting banget ilmunya gitu loh. Nah ini kan tadi yang perempuan tuh Ustadz, kalau yang laki-laki? Laki-laki ya laki-laki Sama gitu ada aja, 6 juga. Ya sama juga. Kalau ada laki-laki seperti itu biasanya sifat yang 6 ini di perempuan. Perempuan lagi. Masa laki-laki berhias. Iya, enggak. Ya. Tapi Zaman kadang now ada. enggak Ustaz, ada laki-laki nyinyir juga gitu loh, yang julid Oh, iya gitu loh. juga. Ada yang maksudnya laki-laki dia semangat. Laki-laki tuh dia julid gitu loh, Ustaz. Terus tukang ngeluh juga ada. terus. Naudzubillah min dzalik. Berarti intinya yang ini sama juga ya Ustaz, sama Ya. laki-laki. Kalau misalnya laki-laki itu juga ada yang 6 itu, yang perempuan boleh lah untuk waspada. Mundur-terandur Warning gitu gitu loh. ya. Benar. Mungkin kalau perempuan ya persentasenya dilihat. Kalau dia 100% seperti itu ya sudah Jangan tinggalkan. pas kita lihat laki-lakinya tegap, bagus, rupanya malam hari dandan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau laki-laki secara khusus ada diantaranya dia tidak punya penghasilan, jangan atau penghasilannya haram. Bahkan tentang penghasilannya haram, misal ada seorang wanita misal dinikahkan oleh ayahnya, kemudian mau dinikahkan udah dihitbah, ternyata si laki-lakinya itu punya penghasilan haram. Entah dia dari berjudi misal, ya yang diharapkan Benci. Allah. Iya, Ustaz. Ya, jual apa misalnya atau naudzubillah min dzalik garong. Apa itu?
Oh, garong pencuri. Pencuri. Oh, harum. Jadi kok kayaknya tajir melintir nih laki-laki nih, apa nih pengusahanya? Oh ya, saya pengusaha jual beli hewan. Hewan yang haram Yang tapi ya. diharam. Maka si wanita itu, gadis itu boleh datang ke hakim untuk meminta untuk Putuskan tidak jadi ya, atau Ustaz, ya? diputuskan pernikahan. Kalau yang udah menikah? Bisa udah dibatalkan pernikahannya. Karena memang minta cerai aja karena memang ya puncaknya tadi ketika seorang wanita menikah itu kan dirinya sepenuhnya jadi milik laki-lakinya, Benar. bukan hanya di dunia tapi Benar. sampai di akhirat. Masa kita mengorbankan kehidupan nanti yang selama-lamanya dengan Hanya kenikmatan untuk sesaat. benar. Apalagi Masuk naudzubillah unsur dalih, syar'i untuk minta cerai ya Ustaz. di dunianya saja sudah menderita karena kalau laki-laki tidak soleh misalnya atau yang tadi Di hartanya dunia haram, udah makan hati, di akhirat disiksa, ya kan, auzubillah. Makanya jangan buat PR lah ya. Memang kalau udah Allah kasih clue-nya yang boleh, itu aja yang kita cari, yang ikhtiarkan. Kalau udah Allah kasih clue-nya ini nggak boleh, ya udah jangan dipaksain. Tenang, nanti dia berubah. Mohon maaf, itu nggak seperti membalikkan telapak tangan ya Ustaz. Karena untuk merubah orang juga butuh proses dan Dan kesadaran itu dari diri lama, sendiri juga. hidayah. Kita berdoa ingin dapat hidayah, semoga si istriku dapat hidayah. Tapi tetap kita hanya berdoa, Allah yang memberikan hidayah itu. Benar. Ya, selanjutnya kita mungkin panjang ya kalau dilanjutkan insyaallah ya di episode selanjutnya. Insyaallah. insyaallah. Oke deh Ustadz, sebelum kita akhiri podcast kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah itu tadi produk dari Wong Solo Group Asia Ustadz. Jadi ada produk terbaru seperti ada ayam ungkep, ada ikan, ada sambal dan lain sebagainya. Lengkap macam-macam jadinya. lengkap. Insyaallah Ini semua menu Nusantara ada ya? Iya, insyaallah Ustaz. Insyaallah. Itu ada gudeg Jogja. Ini yang makanku. Yang makanku. Kan masak gudeg itu lama banget kan. Ini tinggal makan Mas. Oh, ini tinggal taruh air panas, ada heating padnya udah. Kita juga nyediain gudeg juga ntar di outlet Wong Solo Group Oke, kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada namanya. Gak usah ke Jogja lagi ya. Enggak usah, Nggak nggak usah. perlu. Jadi Outlet di mana aja terdekat. bisa makan gudeg. Benar. Nah, kita kembali ke laptop, ke podcast Aljana. Ya, untuk kesimpulannya Ustaz. Kesimpulannya ya carilah wanita atau pria yang memang bukan hanya mengajakmu bahagia di dunia. Karena kalau dilihat bahagia, Rasul pun yang mana bahagianya? Rasul itu yang dicari itu keberkahannya. Ya, jadi carilah nanti kebahagiaan di akhirat. Ya, milik seorang muslim itu kebahagiaan di akhirat. Ya mudah-mudahan kalau di dunia bahagia, kemudian di akhirat bahagia. Fid dunya Bonus hasanah wa itu fil akhirati bonus, ya. hasanah. Tapi ketika memilih mana yang harus didahulukan ya akhirat dulu. Kenapa? Karena Kejarlah. akhirat selama-lamanya. Kejarlah akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapanmu. Masya Ya, termasuk pasangan. Kejarlah ya yang emang akhiratnya bagus gitu loh, karena dunia ngikut aja gitu loh. Insya Allah ya. Kita doa dulu ya sebelum nutup ya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Mukhlisin. Beliau adalah karyawan produksi Wong Solo Arjuna Malang. Kepada saudara kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tegakkanlah syariat Islam dalam rumah tangga kami, perusahaan kami, negara kami, Republik Indonesia, dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halal thayyiban mubarakan ya mujibas sa'irin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu sehingga aku tak butuh kepada yang haram, dan cukupkanlah aku dengan mentaatimu sehingga aku tidak akan bermaksiat kepadamu, dan kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tak butuh kepada selainmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair kami ucapkan, semoga doa tersebut dapat memberi kita keberkahan dan semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khair Ustaz udah datang di podcast kita, udah sharing ilmu di sini banget, dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Amin. Insyaallah. Terima kasih juga kepada Makanku Ready Meal dan tentunya Wong Solo. Wong Solo Group ya. Tinggalan grupnya. Masya Allah. Baiklah, mari kita akhiri podcast kita dengan membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jangan lupa ya untuk Ukhti dan Ahfila di rumah, like, subscribe, share, dan komen di channel YouTube Wong Solo Group. Semoga kita terus memberi motivasi ya dalam hal-hal yang baik. Saling mengingatkan dalam kebaikannya. Amin. Insyaallah. Baiklah, akhir kata saya Putri dan rekan saya Asia undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.